tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya bilang ya memang iya tidak paham Pancasila. Anda menghina? Enggak, saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang puji Pak Jokowi yang juga sebenarnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur, bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik, supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi. Dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle, perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang ada oposisi, di situ terjadi maksta. Itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam sidang penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja, Gus Nur, menghadirkan Rocky Gerung. Rocky Gerung dihadirkan menjadi saksi ahli bidang filsafat, pantauan di Pengadilan Negeri Solo. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat baru dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Rocky Gerung tampak mengenakan baju putih dengan celana jeans. Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian, dugaan hoaks ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan penistaan agama ini terlihat dijaga ketat polisi. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi juga terlihat hadir di PN Solo untuk memastikan keamanan. Sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian ini digelar terbuka. Masyarakat yang ingin menyaksikan sidang itu sudah menunggu di pengadilan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Mo Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Sementara JPU ada Apriyanto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi. Saat sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim menanyakan latar belakang pendidikan Rocky Gerung dan pengalaman mengajarnya. Selanjutnya Rocky Gerung diambil sumpahnya sebagai saksi ahli. Rocky menjelaskan soal hoaks yang sekarang menjadi tindakan kriminal. Dia pun bercerita tentang militer Amerika Serikat yang membuat video propaganda untuk menakuti lawannya. Dalam November 85. masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Sudahnya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang disudah barengan juga ini orangnya.
Yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Dia netis gitu, nggak taunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang dia. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Pak pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Itu yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan, gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Ya, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen. Swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya ketemu tapi juga hanya sebentar di alam. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman Bapak? Apanya? Apa yang Enggak, diperlihatkan foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang Nah, di mana Pak? yang saya sendiri foto saya udah hilang tapi Tetap disimpan. ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini dari Sabang sampai Merauke kalau yang teman di kehutanan. Berarti seperti mengenang masa lalu ya Pak ya? Enggak juga. Oh, sering ketemu kok. Sering ketemu bukan ini aja. Ya. Nanti ditanya satu-satu aja. Terima kasih Pak. Ya. Kasih semuanya. Kasih. Bang. Tito, Irwan, Nabi, Adriana. Arif, Ingat saya Pak. Masih ingat tuh Pak Arif Pak. Siap. karena sering ketemu di perhutani. Siap Pak. Kasih. Terima kasih Pak. Yang saya ingat, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah.